Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam Learning Journal part kesekian mata kuliah Public Speaking. Jadi teman-teman, aku buat video ini itu H+2 setelah lebaran. Jadi sekalian aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi teman-teman, pembahasan kemarin kita membahas tentang profesi apa saja yang termasuk ke dalam public speaking atau yang menggunakan public speaking. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga bahwasanya public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Nah, ada beberapa pekerjaan atau job desk yang memang harus menguasai public speaking. Beberapa di antaranya itu seperti sales, kan sales juga menggunakan public speaking. Mengapa demikian? Karena juga kan mereka menawarkan produk-produk yang mereka punya kepada para pembeli, itu juga kan menggunakan materi ini public speaking teman-teman. Terus juga ada dosen, di mana dosen memberikan informasi kepada mahasiswanya menggunakan public speaking yang berbagai macam gitu teman-teman. Terus juga ada master of ceremony atau bisa dibilang MC, di mana beliau juga memimpin suatu acara agar berjalan dengan baik. Terus juga ada presenter atau news anchor ya teman-teman, di mana mereka semua juga menyampaikan berita gitu teman-teman, menggunakan public speaking yang baik juga. Terus juga ada dai, di mana dai menyampaikan informasi-informasi dakwah kepada para jamaahnya, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut membahas kepada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam public speaking atau yang handal dalam menggunakan public speaking teman-teman di Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada Najwa Shihab, di mana beliau juga mempunyai sebuah uh, acara di TV yaitu Mata Najwa yang telah kita ketahui teman-teman, di mana beliau juga merupakan seorang jurnalis yang menyampaikan beberapa informasi. Beliau itu menggunakan public speaking yang baik. Terus yang kedua itu ada Pak B.J. Habibie, di mana beliau merupakan seorang ilmuwan dan juga seorang Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau itu menyampaikan gagasannya atau memberikan pidato-pidatonya dengan sangat inspiratif gitu teman-teman. Terus lanjut ke yang ketiga, yaitu Mary Riana, di mana beliau merupakan seorang motivator, pengusaha sukses, dan beliau juga memberikan motivasi-motivasinya melewati seminar ataupun buku. Terus juga yang terakhir itu ada Mario Teguh, di mana yang telah kita ketahui juga bahwa beliau mempunyai acara di TV yaitu Mario Teguh. Beliau juga seorang motivator yang mempunyai ciri khas sendiri dalam berbahasa atau menggunakan cara penyampaiannya gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa tips dan trik bagaimana sih para public speaker atau para influencer itu mereka tuh bisa sukses gitu dalam public speakingnya gitu. Jadi yang pertama itu mempersiapkan materi dengan matang. Jadi teman-teman, sebelum kita menyampaikan informasi, hendaknya kita tuh tahu apa yang materi yang akan kita bahas atau batasan-batasan apa aja dalam materi yang harus kita ketahui agar pembahasannya tidak keluar dari materi atau lain sebagainya. Jadi sebelum kita maju itu hendaknya kita sudah mempersiapkan materi apa yang akan kita sampaikan agar tidak kagok teman-teman. Terus yang kedua itu adalah mengenali audiens. Kenapa teman-teman? Nah, kita harus mengenali audiens karena kita tidak tahu bahasa apa yang enak digunakan kepada mereka. Kayak misalkan contoh, kita ingin mengadakan seminar, di mana seminar itu merupakan pengikut, maksudnya yang mengikuti itu kalangan anak remaja ke atas. Jadi dimana kita bisa menggunakan bahasa yang cocok dengan mereka, dimana mereka juga akan merasa lebih nyambung dengan kita gitu teman-teman, kayak seperti lebih diajak gitu teman-teman. Nah terus yang selanjutnya yaitu memberikan informasi atau menjelaskan dengan cara yang jelas, dimana kita menyampaikan dan orang lain tuh paham sama apa yang kita sampaikan gitu teman-teman.
teman-teman, kita lanjut membahas kepada profesi underrated skill public speaking. Jadi, yang dimaksud dengan underrated itu seperti beberapa profesi yang memang terlihat sangat-sangat memerlukan public speaking, namun seringkali diremehkan. Beberapa di antaranya itu ada coach, di mana seorang coach atau bisa kita bilang sebutlah coach sepak bola, di mana yang telah kita ketahui Sinteyong yang telah membawa Indonesia kepada liga-liga besar. Di situ kan seorang coach juga tidak hanya memberikan uh, aba-aba atau memberikan instruksi, tapi beliau juga mengarahkan sesuatu agar realisasi gitu. Jadi di situ juga menggunakan public speaking yang baik, teman-teman. Terus lanjut, yang kedua itu adalah uh, tour guide. Jadi pemandu wisata, di mana pemandu wisata juga sangat memerlukan public speaking yang baik. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyampaikan informasi atau sejarah mengenai satu tempat wisata kepada para turis atau para wisatawan, itu juga harus menggunakan bahasa yang baik gitu, yang mudah dipahami oleh para wisatawan juga gitu loh, teman-teman. Dan juga kan uh, biasanya kan uh, berkesan atau tidaknya suatu perjalanan itu kan tergantung kepada tour guide-nya kan, bagaimana beliau menjelaskan atau memberikan sejarah-sejarah tentang suatu tempat gitu loh, teman-teman. Jadi tour guide juga harus memiliki skill public speaking yang baik gitu, teman-teman. Terus yang kedua itu adalah selanjutnya yang ketiga ya, teman-teman, maaf lupa. Yang ketiga itu ada penyiar radio, di mana mereka emang tidak memerlukan visual atau video layar seperti ini, tapi juga mereka kan menggunakan suara, di mana kita juga harus menyalurkan emosi kita juga gitu, teman-teman. Jadi harus memerlukan public speaking yang baik. Selanjutnya yang terakhir itu adalah voice over, di mana sama seperti penyiar radio, mereka juga menggunakan audio. Jadi bagaimana caranya agar public speaking kita baik dan perasaan saat kita berbicara itu dapat